Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Nugraha dengan NIM 12 Di sini saya akan menjelaskan modul 8, yaitu transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Model desain di sini dibuat dari model persyaratan, kasus penggunaan, dan model domain. Model desain digabungkan dengan model arsitektur. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut: diagram urutan dan diagram komunikasi. Diagram interaksi: setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario, sepotong skenario. Membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem. Gunakan casing dan robustness analysis. Robustness analysis adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam proses desain. Masukan untuk robustness analysis adalah kasus penggunaan, skenario use case, diagram aktivitas use case, dan model domain. Komponen batas, kelas batas atau komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, seperti gambar berikut. Komponen layanan, kelas komponen kontrol layanan mewakili koordinasi, pengurutan transaksi, dan kontrol objek lain, dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait. Komponen entitas, kelas entitas digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering persisten. Komponen layanan dan entitas. Komponen entitas akan sering memiliki komponen layanan yang sesuai. Komponen batas dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entity, seperti dilihat dari gambar berikut. Proses analisis robustness: pilih use case, buat diagram komunikasi, terus konversi diagram komunikasi menjadi sasaran. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut, seperti dilihat dari gambar berikut. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Variasi dari diagram komunikasi sebelumnya sebagai berikut. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah, panah padat, panah terbuka, dan lain-lain. Membuat diagram komunikasi. Pilih use case yang sesuai. Tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Analisis use case atau diagram aktivitas untuk use case. Langkah pertama, tempatkan aktor di diagram. Tempatkan aktor dalam diagram komunikasi. Contohnya booking agent. Langkah 2, identifikasi komponen batas. Agen pemesanan membuat permintaan kamar melewati tanggal kedatangan, tanggal keberangkatan, jenis kamar yang diminta. Langkah kedua, B, identifikasi komponen layanan. Objek batas UI reservasi menggunakan objek layanan reservasi untuk membuat reservasi. Langkah kedua, bagian C, identifikasi komponen entitas. Metode reservasi di objek layanan reservasi membuat objek entitas reservasi. Langkah 2, D, identifikasi interaksi tambahan. Metode reservasi menggunakan metode pinroom untuk menemukan kamar dari tipe yang diperlukan. Metode reservasi objek layanan reservasi mengembalikan objek reservasi ke reservation UI. Metode room request dari reservation UI. Contoh diagram komunikasi. Dua diagram komunikasi berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci tentang trade reservation, skenario primer dan skenario sekunder. Contoh diagram komunikasi bisa dilihat dalam gambar berikut. Dan ini untuk contoh kedua diagram komunikasi booking agent, reservasi service, and reservation. Diagram urutan berikan perspektif berbeda tentang interaksi antar objek. Dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi. Identifikasi sequence diagram bisa dilihat sebagai gambar berikut. Fragmen.
Sequence diagram mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen meliputi menampilkan urutan loop, menampilkan jalur alternatif, mengizinkan dua skenario. Dan berikut adalah contoh fragmen dari contoh sebelumnya. Dapat dilihat seperti gambar berikut. Contoh sequence diagram. 3 sequence diagram berikut menunjukkan tampilan yang lebih rinci dari grid reservation, skenario primer, skenario sekunder, dan diagram urutan. Berikut adalah contoh sequence diagram pada kasus sebelumnya. Bisa dilihat pada gambar berikut. Dan berikut adalah contoh sequence diagram sama seperti yang sebelumnya. Dan berikut adalah contoh fragment sequence diagram. Bisa dilihat sebagai gambar berikut. Ringkasan, diagram interaksi digunakan untuk mengidentifikasi komponen desain yang memenuhi kasus penggunaan. Interaksi objek dapat diprosesikan dengan WMS